besar sekali. Ah, Bos Xiao. Bos Xiao tadi maaf ya. Maaf. Apa-apaan kamu wanita gila? Lin Feng, sebenarnya kamu mau apa padaku? Mau apapun juga aku nggak bisa. Lin Feng, hari ini aku salah padamu. Tapi yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Bos Xiao, ini hasil begadangku beberapa malam. Baru bisa revisi proposal ini, meski kamu nggak suka. Setidaknya lihat dong. Aku punya jutaan per menit. Nggak ada waktu buat lihat sampah ini. Aku cuma lihat kamu sekilas pas rapat. Kamu langsung serang aku. Kenapa? Nggak terima? Aku direktur, mau serang siapa ya terserah. Oke, aku revisi. Nggak usah. Kamu dipecat. Orang rendahan kayak kamu. Nggak ada gunanya buat perusahaan. Hidup pun cuma buang-buang makanan. Bos Xiao, ku harap seumur hidupmu. Gak butuh bantuan orang rendahan kayak aku. Meski aku butuh bantuan. Nggak butuh sampah kayak kamu yang miskin, nggak punya koneksi, nggak punya status. Bukan Bos Xiao, kamu pikir aku yang ikat kamu? Emang bukan? Aku direktur tercantik di Jiangcheng, kamu cuma sampah masyarakat yang merana. Nggak peduli caramu, aku nggak akan lihat kamu. Bos Xiao, jangan pikir semua pria suka kamu, tahu nggak? Kenapa aku lihat kamu hari ini? Soalnya kamu bejat, mesum. Aku bejat? Aku mesum? Aku lihat kamu. Soalnya celanamu kedapetan, aku mau kasih tahu. Apa katamu? Jadi bukan kamu yang ikat aku? Yang bener aja, kalau aku yang ikat, masa ikat diri sendiri? Mending kamu pikir-pikir. Siapa yang kamu musuhi di luar? Berapa banyak orang? Banyak banget. Masih bangga? Siapapun kamu, lepasin aku sekarang. Bukannya kamu cuma mau uang? Berapa yang kamu mau? Berapapun akan kuberikan. Aku ini CEO wanita nomor 1 di Jiangsu. Berani-beraninya menculik si olingku. Aku akan buat kamu mati di penjara. Aku merasa sulit bernapas. Ini karbon monoksida. Kita harus cepat keluar dari sini, nanti keracunan. Lin Feng, cepat cari akal, dong. Aku nggak mau mati. Aku bisa apa? Katanya kamu CEO cantik yang hebat. Gak pernah butuh bantuan orang? Kami rakyat kecil. Mana mungkin punya solusi? Salahku, sudah, ya? Andai ada kawat baja. Kawat baja? Kamu yakin pakai kawat baja bisa buka borgol? Gak yakin. Lagi pula di sini gak ada. Aku punya kawat baja. Kamu punya? Dapat dari mana? Di dalam braku ada kawat bajanya. Cepat lepas, dong. Hah. Santai, aku nggak lihat. Gimana caranya aku lepas? Ya udah, aku nggak bisa bantu. Kamu pakai mulut, mau gimana lagi? Cepetan! Ya udah, mendekatlah. Aku peringatkan, kalau kamu berani mengambil kesempatan, tahu sendiri kan akibatnya? Aku punya 10.000 cara untuk menghabisi kamu. Baiklah, kamu hebat. Ayo. Nggak bisa, kancing belakang harus dibuka dulu. Yang belakang gimana? Nggak bisa buka kancing depan dulu?
Lin Feng. Sudah belum? Aku jadi gatal. Bukan salahku, Bos Xiao, kamu terus gerak-gerak. Gimana aku bisa kerja? Sudah, aku diam. Cepetan. Sebentar lagi selesai. Lin Feng, kamu sengaja, ya? Iya, sengaja. Biar kita berdua mati keracunan, nggak usah keluar. Sudah, aku bukan itu maksudnya. Cepetan lanjutin. HMPH. Nanti kalau sudah keluar, pasti kupotong lidahnya. Kok tiba-tiba merinding, ya? Sudahlah, tidak peduli lagi, cepat selesaikan. Sudah. Lin Feng, lepaskan aku sekarang. Bos Xiao, sebelum aku melepaskanmu, haruskah aku melepaskan diriku dulu? Baiklah, cepat. Lin Feng, kamu benar-benar bisa atau tidak? Kamu buru-buru apa? Kalau bisa, kamu saja yang lakukan. Bagaimana bisa aku percaya omong kosongnya? Apakah aku, CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng, akan mati di sini hari ini? Sudah. Bagus. Cepat lepaskan aku. Siapa bilang aku akan melepaskanmu? Apa maksudmu? Lin Feng, aku perintahkan kamu untuk melepaskan aku. Sudah saat seperti ini, Bos Xiao. Kamu masih memerintahku? Lalu apa maksudmu? Kalau mau uang, sebutkan harganya. Aku ingin kamu memohon padaku. Kamu bermimpi. Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di sini menunggu mati saja. Aku mohon, boleh kan? Sepertinya, Bos Xiao kita belum pernah memohon pada orang, ya? Lin Feng, jangan pergi. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Baiklah. Bos Xiao, kita sudah seperti itu sebelumnya, sifatmu yang dingin dan kejam. Kalau aku melepaskanmu, apakah kamu tidak akan menyuruh orang untuk membunuhku? Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu. Tidak, lebih baik aku keluar sendiri. Lin Feng, aku janji setelah kita keluar. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak percaya padamu. Aku Xiaoling, sekali berbicara, tidak pernah berubah. Harus diakui, saat dia diam, dia cukup cantik. Pakaian dalamnya hilang. Bukankah itu berarti? Kamu lihat kemana? Setelah keluar, aku pasti akan memotong-motongnya dan memberikannya pada anjing. Sudah. Kamu gila ya? Lin Feng, kamu berani memukul aku? Lagi pula kamu sudah memecatku, apa salahnya memukulmu? Kamu pikir setelah tidak ada di perusahaanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Cukup satu telepon dariku. Seluruh kota Jiangcheng tidak akan ada yang berani mempekerjamu. Sujud dan minta maaf padaku. Minta maaf, ya? Apa yang ingin kau lakukan? Aku tahu, setelah keluar kau pasti tidak akan membiarkanku pergi. Bagaimanapun juga, mati adalah mati. Lebih baik bersenang-senang sebelum mati. Siapa kau pikir kau ini? Berani-beraninya menyentuhku. Kau hanya punya ayah yang kaya. Kalau bukan karena kami para karyawan, yang minum dengan klien sampai lambung berlubang setiap hari. Apakah kau bisa sesukses sekarang? Memanggilmu Bos Xiao. Kau benar-benar menganggap diri penting. Lin Feng,
jangan emosi. Tunanganku adalah putra mahkota Jiang Cheng. Jika kau berani menyentuhku, 10 nyawa pun tidak cukup untukmu. Putra mahkota, ya? Hari ini ayah akan mencoba barangnya. Lihat apakah Xiao tercantik Jiangdu ini cukup enak. Lin Feng, jangan begini. Aku takut. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Kau tidak menyentuhku? Bos Xiao. Aku tidak menyentuhmu, malah kecewa ya? Maaf. Bos Xiao, aku akui, kau memang sangat kaya. Tapi kami orang miskin punya harga diri. Setelah keluar dari sini, aku pasti akan memberimu banyak uang. 1 juta cukup tidak? Jika kau tidak membunuhku, aku sudah bersyukur. Di seluruh Jiangcheng. Fight dengan Xiao. Kejam dan tidak berperasaan. Aku janji tidak akan membunuhmu. Lebih baik kita cari cara keluar dulu. Entah siapa yang mengurung kita di sini. Jika aku tahu siapa dalangnya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Bos Xiao, bagaimana kalau kita keluar dulu, baru kau ancam-ancam. Hah? Kenapa kau tidak pergi? Tidak ada jalan, Aduh. Lalu bagaimana? hanya bisa cari jalan lain. Baiklah. Hah. Di sana ada pintu. Pintu. Bagus. Akhirnya bisa keluar dari tempat sialan ini. Lin Feng, awalnya aku berniat untuk membunuhmu setelah keluar. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Asal kau berjanji untuk meninggalkan Jiangcheng dan tidak menceritakan kejadian hari ini, aku akan memberimu uang yang banyak. Dadah. Ada orang? Tolong, ada yang bisa menolongku? Lin Feng, cepat cari akal. Apa yang bisa kulakukan? Tinggi sekali, di sekeliling. Tidak ada tempat untuk berpijak. Kita tidak mungkin bisa memanjat keluar. Kalau begitu kita cari jalan lain. Pasti ada jalan lain. Tadi kau juga melihat, sepertinya ini satu-satunya jalan keluar. Lalu bagaimana? Apa kita benar-benar akan mati di sini? Haus sekali, lapar sekali, pengen minum anggur merah makan steak. Di saat seperti ini. Masih mikir anggur merah dan steak, Bos Xiao. Aku minta uang ke siapa? Haus sekali. Kasih. Air. Airku. Lepaskan. Kasih aku air. Airku. Lepaskan aku. Airku. Air.
Lapar sekali. Haus sekali. Bos Xiao. Aku tukar sedikit air dengan roti. Boleh? Oke. Lin Feng. Ada apa? Kau balik badan. Aku mau ke toilet. Mau apa kau? Aduh. Kau mau aku? Balik badan. Lin Feng, sudah. Kau. Mau apa kau? Mau sedikit? Tidak usah, tidak usah. Aku haus banget. Bukannya tadi kamu sudah habis minum? Terus apa yang kamu berikan padaku tadi? Menurut kamu? Punyamu. Ngantuk. Bos Xiao. Jangan tidur. Ayo ngobrol. Oke. Lin Feng. Apa impianmu? Impianku adalah beli rumah di Jiangcheng. Terus beli mobil. Lin Feng. Impianmu, aku udah punya sejak lahir. Buat ibuku. Beli kursi pijat. Pinggangnya sering sakit, terus ajak bapakku operasi katarak. Terus nikah. Terus? Lin Feng. Aku ini CEO wanita tercantik di Jiangcheng. Tunanganku adalah putra mahkota Jiangcheng. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Tali. Lin Feng. Jangan tinggalin aku. Aku gendong kamu keluar. Aduh. Lin Feng lebih tinggi dikit, aku nggak bisa nyampe. Lebih tinggi lagi.
Lin Feng. Bos Xiao, naik ke punggungku. Apakah kamu? Bos Xiao, mikir apa sih? Maksudku naik ke leherku, biar bisa nyampe. Oh, Ayo. Ada apa lagi, Neng? aku pakai rok. Gini aja ya. Ya udah. Aku bisa nyampe. Cepetan, berat banget. Aku cuma 45 kilogram. Berat apanya? Cepetan deh. Tanganku tidak kuat. Lin Ban, tanganmu mau kemana? Kenapa berteriak? Sekarang jadi begini. Apa ada apa-apa? Sepertinya tanganku patah. Coba angkat, bisa tidak? Tidak bisa. Sepertinya tidak patah, cuma terkilir. Aku bantu pasang. Jangan. Aku takut sakit. Kalau takut sakit, gigit sesuatu saja. Aku suruh gigit benda, bukan gigit aku. Maaf, Sudah. tapi masih tidak bisa diangkat. Lin Feng, jangan tinggalkan aku. Aku bisa kasih kamu banyak uang. Maaf, Bos Xiao. Aku sangat ingin bantu, tapi tanganmu tidak ada tenaga. Tidak mungkin bisa keluar. Lin Feng, asal kamu bisa selamatkan aku. Aku mau lakukan apa saja, tolong jangan tinggalkan aku. Aku masih perawan, aku tidak mau mati. Ada yang bisa selamatkan aku? Asal bisa selamatkan aku. Aku mau lakukan apa saja. Lin Feng, terima kasih tidak meninggalkanku. Maksudmu? Asal selamatkan kamu. Kamu mau lakukan apa saja? Kamu mau apa? Sudah saat seperti ini. Bos Xiao masih semangat. Bos Xiao, pikir baik-baik. Mau aku selamatkan kamu? Atau tetap di sini tunggu mati? Kehilangan kehormatan lebih baik daripada mati di sini. Aku pilih keluar. Bagus. Lin Feng, bolehkah aku? Nanti setelah keluar baru kasih? Aku selalu menepati janji. Aku cuma takut nanti kamu tidak ada tenaga. Kita orang miskin ini paling tidak kekurangan tenaga. Baiklah. Ayo. Apa? Bukannya kamu bilang mau? Sudah saat seperti ini, Bos Xiao. Masih mikir hal-hal begitu. Ternyata, Bos Xiao kita tidak seperti biasanya yang terlihat suci dan bersih. Tapi kamu. Maksudku, pakai ikat pinggang. Nggak bisa. Ini pertama kalinya aku. Nggak bisa main yang rumit-rumit. Ikat kamu dan aku bersama. Rumit ya? Ikat kamu sama aku. Emang gimana? Ikat kamu sama aku, gini. Aku bisa bawa kamu keluar bersama.
Jangan-jangan kamu pikir. Nggak mungkin lah. Oke, tunggu sebentar, aku lompat dulu, pegang talinya. Kamu ikat pinggangku di kakiku, gitu aku bisa bawa kamu. Merangkak keluar bersama. Ya udah. Oke. Aduh, Ayo kita pergi. ayo. Nggak bisa Lin Feng, tanganku mau putus. Ini juga nggak bisa. Bos Yao, kamu tunggu di sini aja mati. Dia beneran mau ninggalin aku ya? Aku sebelumnya begitu ke dia. Mana mungkin dia nggak ninggalin aku, nggak usah. Kamu dipecat. Kayak kamu ini, sampah paling bawah di masyarakat. Nggak ada gunanya buat perkembangan perusahaan. Hidup juga cuma buang-buang makanan. Tali ini seharusnya cukup panjang. Naiklah. Oke. Ayo. Dia meskipun nggak punya uang, tapi lumayan ganteng. Gak. Bergerak. Yang penting bisa keluar. Aku kasih kamu tidur. Akhirnya bisa kabur. Bos Xiao. Kamu barusan bilang. Aku barusan cuma mau memicu potensimu. Kamu. Bantu aku bangun. Ada orang tidak? Aku yang akan melakukannya. Ada orang tidak ya? Siapa sebenarnya yang menangkap kita berdua dan membawa kita ke sini? Lepaskan aku. Ada orang tidak ya? Lepaskan aku. Bos Xiao. Kunci untuk keluar sepertinya ada di dalam. Tapi tanganku terlalu besar, tidak bisa masuk. Bagaimana kalau kamu yang mencoba? Baik. Bos Xiao, tanganmu pas. Sudah kubilang, pria tidak bisa diandalkan. Aduh, Ada apa? tanganku, aduh. Kenapa? Tanganku, tanganku, tanganku. Harus dicabut. Jangan. Nanti bisa infeksi. Aduh.
Aku kedinginan. Kamu tidak kedinginan. Tidak apa-apa. Aku tahan dingin. Kamu siapa sebenarnya? Lepaskan kami. Kamu keluar dong. Aku tidak mengganggumu, kenapa kamu mengurungku? Kamu siapa? Lepaskan aku. Hanya takut kamu terlalu kedinginan, jangan salah paham. Bos Xiao. Kamu di luar membuat masalah dengan siapa sih? Bisa jadi kamu yang membuat orang marah. Sepertinya kita akan membeku sampai mati di sini. Aku tadi di laci itu. Sepertinya menyentuh kunci. Tapi di dalam ada perangkap. Kalau tidak dapat kunci, kita semua akan mati. Aku dapat. Bagus. Aku dapat. Bagus sekali. Dapat. Bagus sekali. Cepat buka pintu. Tidak bisa dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka? Coba lagi. Masih tidak bisa. Jangan-jangan laci ini tidak hanya punya satu kunci. Aku coba lagi. Hati-hati. Aku tahu. Tapi kalau kita tidak keluar, kita akan mati kedinginan. Ah, Bos Xiao. aku dapat. Aku dapat. Bos Xiao, tanganmu. Aku baik-baik saja. Cepat buka pintunya. Sial. Bos Xiao. Aku baik-baik saja. Bantu aku bangun. Lagi. Dapat, cepat pergi. Masih tidak bisa. Dapat, dapat. Cepat, cepat pergi. Bos Xiao, aku ingin menarik kembali. Apa yang pernah kukatakan padamu? Apa? Aku seharusnya tidak bilang. Kamu hanya punya ayah yang baik. Kamu cuma punya ayah yang baik. Kalau bukan karena kami para karyawan yang setiap hari menemani klien minum sampai lambung bocor, kamu tidak akan sesukses sekarang. Aku juga tarik kembali ucapanku. Tidak usah.
Kamu dipecat. Sampah masyarakat sepertimu. Tidak ada gunanya bagi perkembangan perusahaan. Hidup pun hanya buang-buang makanan. Lagi. Bos Xiao. Sakit. Cepat buka pintu. Pintu terbuka. Bos Xiao. Lin Feng. Jangan pedulikan aku. Aku tidak bisa. Kamu pergi sendiri. Bos Xiao, jangan tidur. Pintu sudah terbuka. Aku sangat kedinginan. Bos Xiao. Kamu mengalami hipotermia. Bos Xiao. Maaf sebelumnya. Maaf Bos Xiao. Kamu tadi mengalami hipotermia, makanya aku. Tidak apa-apa. Ayo kita keluar. Lewati lorong ini, kita bisa keluar. Bos Xiao, aku akan mengantarmu keluar dulu. Aduh, Ada apa? sepertinya aku terjepit. Lin Feng, sepertinya aku tidak bisa keluar. Tidak bisa Bos Xiao, kamu harus segera pergi. Bos Xiao, dorong. Aku sedang mendorong. Bos Xiao, kamu makan apa sampai besar begini? Besar sekali. Kamu ngomong apa? Aku bilang Bos Xiao, dorong. Dorong. 1, 2, 3. Aku terjepit. Cepat keluar, berikan tanganmu, aku tarik. Cabut jarumnya dulu. Aku tidak bisa. Bos Xiao, aku percaya kamu bisa. Lin Feng, maaf, aku benar-benar tidak bisa. Aduh, jangan pedulikan aku. Cepat pergi, cepat. Aku tidak pergi. Bos Xiao. Kamu berhasil. Aku tarik kamu. Bos Xiao, dorong. Bos Xiao, jangan pedulikan aku. Kamu tidak meninggalkanku, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Asalkan bisa menyelamatkanku. Aku mau melakukan apa saja. Kamu bilang mau melakukan apa saja. Dorong Bos Xiao. Sudahlah Bos Xiao, kamu sendiri saja yang menyelamatkan diri. Aduh, cepat pergi. Aku tidak pergi, aku tidak akan menyerah padamu. Maaf Bos Xiao. Aku tadi tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kamar ini, kok tidak ada pintu sama sekali?
Lihat ke atas. Apakah ini berarti kita harus menyusun puzzle ini? Sepertinya begitu. Tapi, ini terlalu tinggi. Aku akan mengangkatmu. Lin Feng, lebih tinggi lagi. Aku tidak bisa mencapainya. Lebih tinggi lagi. Lin Feng, Bagaimana kalau... tidak usah, tidak usah. Lebih baik kamu yang mengangkatku. Ayo. Duduk dengan mantap. Aku tidak bisa. Bos Xiao. Kamu adalah CEO tercantik di Jiangcheng. Setiap menit bernilai ratusan ribu, kau tidak bisa menyusun puzzle? 3-2 ke kiri. Ada apa? Tidak apa-apa. Lima. Ke kanan. Satu, 3. Ada apa? Tanganku. Bos Xiao, tanganmu. Tidak, kita harus cepat menyelesaikan puzzle ini. Kalau tidak, di sini akan semakin panas. Tapi tanganmu sudah. Aku tidak apa-apa. Cepat, cepat. Bos Xiao. Aku tidak apa-apa, lanjutkan. 3-1 ke bawah. Dua, 3 ke bawah. 2-4 ke kiri. Aku sudah menyelesaikannya. Bos Xiao. Bos Xiao, bagaimana perasaanmu? Apakah kita bisa keluar sekarang? Kita sudah menyelesaikan puzzle ini. Kenapa tidak ada reaksi? Kita bisa keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kita sudah menyelesaikan puzzle? Aku juga tidak tahu, mungkin mereka sama sekali tidak berniat melepaskan kita. Hah? Kamu mau apa? Bos Xiao, di saat seperti ini, kamu masih mikir apa? Aku akui kamu memang cantik. Aku juga pernah punya pikiran tentangmu. Tapi aku tahu batas diriku. Seperti kamu, anak emas, kalau tidak terperangkap di sini. Mungkin seumur hidupku, aku tidak akan pernah punya kesempatan mendekatimu. Dalam jarak 1 meter. Sebenarnya, aku juga tidak sebagus yang kamu pikirkan. Sejak kecil, ayahku selalu sangat ketat padaku. Sejak kecil, aku punya PR yang tidak pernah habis. Aku juga tidak boleh main-mainan. Tidak boleh makan camilan. Hei, kamu tahu tidak? Keinginanku sebelum 18 tahun adalah makan es krim sekali saja. Ternyata anak orang kaya juga tidak mudah. Selain itu, ayahku sejak kecil tidak membiarkanku bermain dengan anak-anak. Aku juga tidak punya banyak teman. Tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang. Hei, Lin Feng. Aku kasih tahu rahasia, jangan sampai kamu menertawakanku. Rahasia apa? Aku masih perawan. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Bukankah kamu punya tunangan? Seperti yang kamu bilang, itu tunangan. Kami hanya bertunangan saja, bahkan tidak pernah pegang tangan. Lin Feng, pernahkah kamu menyentuh perempuan lain? Seberapa cantik atau seksi pun, apa gunanya? Pria hanya akan menginginkan tubuhku.
kecantikan yang indah. Pada akhirnya akan menua juga. Lin Feng, jika suatu hari kamu menikahiku, apakah kamu akan selalu baik padaku? Akan? Aku pasti akan. Kalian pria hanya bisa bicara manis. Begitu bosan, akan dibuang begitu saja. Siapa bilang? Kalau aku menikahimu, aku pasti akan selalu baik padamu seumur hidup. Selamanya akan menjagamu dengan baik. Bersumpah. Aku bersumpah. Jika aku menikahimu, aku pasti akan selalu baik padamu seumur hidup. Dasar bodoh, bersumpah apa? Aku juga tidak akan menikahimu. Aku tahu. Tidak pantas itu bagus. Aku bilang, kita lakukan saja. Apa? Kamu bilang apa? Aku ini CEO perempuan nomor 1 di Jiangcheng. Aku tidak ingin mati tanpa merasakan sensasi seorang pria. Kenapa kamu tidak mau? Kalau tidak mau, ya sudah. Aku mau. Aku mengerti. Ada apa? Ada apa? Aku tahu di mana masalahnya. Ternyata puzzle tidak hanya ada atas bawah kiri kanan, tapi juga depan belakang. Aku merasa patung Buddha ini terlihat aneh. Bos Xiao, sebentar. Coba kamu putar pola di tengah patung itu. Balikan. Dibalik, bisa tidak ya? Sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin, tapi sekarang hanya bisa dicoba. Tapi tanganmu. Ah, jangan panggil aku Bos Xiao lagi. Panggil saja Xiaoling. Baiklah, Xiaoling. Tanganmu. Tidak apa-apa, ayo. Ah, sudah, Lin Feng. Tantangan ini terlihat mudah. Belum tentu. Hati-hati. Sepertinya ini cairan yang sangat korosif. Hati-hati. Bahkan sol sepatu bisa terkikis. Baju juga. Xiaoling, berikan antingmu padaku. Baik. Logam juga bisa. Lalu bagaimana kita keluar? Kita hanya bisa berharap kecepatan kita jauh lebih cepat daripada kecepatan korosi. Aku pasti tidak bisa melewatinya. Tidak bisa juga harus bisa. Seperti biasa. Pembuat soal tidak akan memberi kita banyak waktu. Sudah tidak ada waktu lagi. Aku hitung sampai 3, kita lari. Tapi ini, Percayalah padaku. Siap. 3. Lin Feng. Xiaoling. Lin Feng. Kamu tidak apa-apa. Cepat pergi. Tidak bisa, kakiku terkilir. Ah, Lin Feng. Lin Feng, kamu
Kenapa Lin Feng? Jangan nakut-nakutin aku, Lin Feng. Cepat bangun. Jangan nakut-nakutin aku, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, cepat bangun, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, kamu akhirnya bangun. Kamu sangat membenciku. Seharusnya kamu senang kalau aku mati. Aku tidak membencimu. Bodoh. Kamu lebih cantik saat tersenyum daripada menangis. Selamat, kalian sampai di level terakhir. Lolos dari sini, dan kalian bisa pergi. Semoga beruntung. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu ingin menyakiti kami? Sepertinya ini rekaman. Ayo kita pergi. Lin Feng, lift. Ada apa? Kita hampir keluar. Kok kamu masih terlihat tidak senang? Setelah keluar dari pintu ini, kamu akan menjadi wanita CEO yang bersinar. Tunangan dari pangeran kota Jiang. Sedangkan aku hanya seorang pria miskin yang tinggal di kontrakan. Masa sih? Tunggu sampai kita keluar. Aku akan segera naikkan gaji dan jabatanmu. Meski naik gaji dan jabatan, kamu tetap jauh dariku. Kok tidak ada reaksi? Sepertinya kita masih punya level terakhir. Apapun trikmu, keluarkan saja. Aku tidak takut. Lin Feng, kita harus keluar bersama. Baik. Tapi, level terakhir ini, bagaimana kita harus melewatinya? Ini sepertinya mekanisme lift. Bagus, Lin Feng. Ayo cepat keluar. Ada apa? Tidak ada. Hanya ingin melihatmu lebih lama. Ngapain lihat-lihat? Nanti setelah keluar, aku biarkan kamu lihat sepuasnya. Xiao Ling. Dengarkan aku, supervisor Wang di perusahaan. Dia sendiri korupsi banyak uang, juga manajer Zhang. Kamu orang baik. Tapi kalau sifatmu tidak berubah, aku khawatir nanti kamu akan rugi besar. Lin Feng, kamu. Kok seperti ucapan terakhir? Jangan nakut-nakutin aku. Dan juga proposal yang aku tulis itu. Ini benar-benar bagus. Kalau kamu ada waktu, coba lihat. Lin Feng. Bicara tentang ini nanti setelah kita keluar, oke? Xiao Ling, aku bisa melihat sisi lain darimu. Aku sangat senang. Lin Feng, kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Jangan menakut-nakutiku, oke? Ayo kita keluar bersama. Apa-apaan ini? Kenapa pintu lift tiba-tiba menutup? Kamu masih belum mengerti? Hanya satu dari kita yang bisa keluar. Kenapa? Hanya di dalam lingkaran ini. Pintu lift akan terbuka. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Kamu siapa sebenarnya? Bisakah kamu melepaskan kami? Kamu mau uang? Berapa yang kamu mau? Sebutkan harganya. Asal kami bisa keluar, 100 juta, oke? 200 juta. Tidak ada gunanya. Kalau dia benar-benar mau uang, dia tidak akan membuat begitu banyak jebakan untuk menyiksa kami. Dia hanya ingin bermain-main dengan kami. Tidak mungkin.
kita pasti akan keluar bersama. Kamu benar. Aku memang sampah paling rendah di masyarakat. Aku tidak berguna sama sekali. Tidak usah. Kamu dipecat. Orang seperti kamu, sampah paling rendah di masyarakat. Tidak ada gunanya bagi perkembangan perusahaan. Bahkan hidup pun hanya membuang-buang makanan. Tidak. Dan kamu adalah CEO wanita yang bersinar. Kamu lebih berguna daripada aku. Tidak. Kalau mau keluar, kita keluar bersama. Setelah keluar, jaga baik-baik ibuku. Dia sudah menderita puluhan tahun. Tidak pernah merasakan hari yang baik. Tidak, kita harus keluar bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Atau, kamu keluar dulu, aku tinggal. Aku adalah CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng. Mereka pasti akan menyelamatkanku. Xiao Ling. Kamu pikir, kalau aku keluar, keluargamu, tunanganmu, apa yang akan mereka lakukan padaku? Mereka akan membunuhmu. Jadi, hanya kamu yang bisa keluar. Setelah keluar, cari bantuan untuk menyelamatkanku. Pergi, Lin Feng. pergi. Baik. Aku pergi dulu, tunggu aku kembali. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Asalkan bisa menyelamatkanku. Aku mau melakukan apa saja. Kamu bilang mau melakukan apa saja? Bos Xiao, kamu kedinginan. Bos Xiao. Maaf sebelumnya. Aku bersumpah jika menikahimu, aku akan baik padamu seumur hidup. Aku tidak pergi. Hidup atau mati bersama. Kenapa kamu begitu keras kepala? Selamat, kalian berhasil melewati tantangan. Kita berhasil. Ya, jika hanya satu orang yang pergi, lift akan langsung terjun. Kita berhasil. Kita keluar, syukurlah. Cut. Adegan ini bagus sekali. Untung tidak sampai cium, kalau sampai dilihat yang master. Drama ini tidak bisa tayang. Oh ya, itu Xiao MA Editing, ini. Adegan Master mereka berdua, kamu hapus ya. Bos Xiao, sungguh tidak menyangka. Pertama kali kamu main sebagai Xiao cantik, aktingmu luar biasa, tak ada yang lebih baik darimu. Drama ini sangat bagus. Telepon. Bos Xiao, telepon. Halo. Sayang. Sudah selesai syuting? Aku jemput. Baik. Ayo pergi. Bos Xiao hati-hati di jalan. Asisten, antar dong. Sutradara, bagaimana denganku? Kamu bisa main dengan Bos Xiao. Kamu beruntung sekali, tahu. Sayangnya Bos Xiao, hanya menjejakkan mimpi masa Castle Boss Xiao. Hanya sekali ini. Ah, dia kan si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Tunanganmu adalah pangeran kota Jiangcheng, kamu cuma figuran. Jadi pemeran utama sebelumnya itu, rezeki 8 turunan. Sutradara, aku tahu, kalau ada kerja sama lain kali. Ingat cari aku ya. Aku bilang, kamu bisa akting gak sih? Aku nggak. Kamu lihat sendiri. Ngapain kamu merebut adegan orang?
Ah, ini bukan properti, aku beneran diculik. Bos Xiao. Bos Xiao, sadar dong. Bos Xiao,